Pak Dian sudah, Pak Dian tadi sudah melakukan pemeriksaan nilai UTS. Nah, ada beberapa yang perlu diperbaiki, misalnya ada beberapa yang sudah yang belum mengirim kelihatannya. Ini tadi ada sedikit revisi. Nah, bagi mereka yang belum mengirim UTS atau yang sudah, ditambahkan mengirim ke UTS ya. UTS-nya kirim ke e-learning ya. Nah, jadi supaya untuk bukti bahwa engkau sudah mengerjakan di e-learning. Ya paling enggak 1-2 hari ini semuanya diharapkan sudah mengirim. Yang kedua, yang mengirim tadi baru ada anak berapa ya? Ini saya lihat. Ini yang sudah mengirim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak ya. Ada beberapa yang belum mengirim. Ada namanya David mungkin. Ada namanya Ion sama Marta Sari ini. Nah, yang lainnya dikirim ke sini ya. Ya Pak, saya belum ngirim Pak. Tunggu semuanya ya. Paling enggak 1 hari ini atau besok Pak. Halo? Besok Pak, paling lambat Bang ya. Ya, besok ya. Nah, ada yang sudah ngirim tapi Siapa? enggak masuk. Ya. Kalau di email Pak Dian, Gimana Pak? kalau di emailnya Pak Dian, yang itu yang ketemu. Mungkin ada yang sudah masuk tapi sudah ngirim tapi belum tercatat. Enggak ada ya, yang belum ngirim ya. Oh, ini belum ngirim Pak. Belum ngirim Saya ya. sama Ion yang belum. Ya wis nanti kirim ya. Marta sudah katanya. Marta sudah, Marta, Nggih. Marta. Kok gak ada ya? Jenenge siapa Marta ini? Ngirim tanggal berapa ini, Mbak Marta? Marta Sari Pak. Marta Sari. Ngirim tanggal Nggih. berapa? Marta mana Marta? Ngirim tanggal 19 Mei Pak. 19 Mei. 19 Mei. Nggih. Oh, ini yang ada Ikma. Selga. Gimana Ikma Pak? sama Selga. Ikma. Marta belum masuk. Loh, Berarti bukan. Semester 4. semester 4 ya? Tanggal 19. Tanggal 19 nggak ada ini. Nggih Pak. Berarti belum masuk, Mbak Marta kirim lagi, Mbak Marta ya. Belum. Belum masuk ya. Ini. Kita ngirimnya di email Pak, bukan di email. Kita ngirimnya di email Pak, bukan di email. Meng-email. Ngirim ke Ini email ya? itu tadi di email ya Pak? Iya, di Apa email di semua. e-learning Pak? Ngirimnya ada 2 ya. Oh di email. Itu yang email yang kemarin. Satunya di e-learning ya. Iya. Bisa kan ya semuanya? Ngirim ke e-learning. Dosen-dosen lainnya gitu ya. Ngirim ke e-learning. Iya. Kalau nggak bisa. Berarti ngirim 2 Bang ya? Iya, ngirim 2 ya, tapi 1 aja. UTS-nya kan. Nah, kirim ya, kirim lagi ya semuanya. Iya, iya. Saya tunggu hari besok lah paling enggak. Jangan sampai Kamis ya. Segera kita kasih nilai. Setelah itu Hari harus Rabu. Rabu. Setelah itu segera konfirmasi ke saya ya, supaya bisa saya cek. Ini tadi saya ternyata ada temanmu yang belum masuk, tapi siapa namanya? Marta ya, Marta belum ada. Kirim lagi Mbak Marta. Iya, belum masuk. Tuh, sekilas dari saya. Oke. Ada Iya, kan? siapa? Berarti besok Bang ya? Ya, Terakhir. terakhir besok ya. Sudah tak tambahi waktunya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada? Oke, kita masuk ke materi ya. Kita lihat ke e-learning.
Ini oh ya, satu lagi ini teman-teman subscribe ya. Jadi katanya harus subscribe ini. Yang pertama pertemuan kemarin, tidak apa-apa. Berarti pertemuan 1 sampai 6 ini harus subscribe katanya. 1 sampai 7 ya. Adakah yang nggak bisa mungkin subscribe-nya ini? Kalau sempat di subscribe. Kalau tapi jangan lupa UTS-nya ya dikirim. Yang penting itu. Ini 6, 7, 8. Teman ke-8 hari ini. Kemarin kita bicara tentang uh, perencanaan bangunan ya. Materi ke-7. Kemarin bicara tentang daerah ya. Macam daerah. Ya. Ya. Oh ya, kemarin bicara tentang materi tentang perdesaan kemarin. Berarti sekarang materi ke-9 ya. Kemarin itu kita sudah masuk lalu. Baru ini berarti materi ke-9. Kemarin kita bicara tentang transisi regional. Nah, sekarang pertemuan ke-9 kita bicara tentang teori perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah di materi ke-9 adalah suatu proses pembangunan yang dimaksudkan melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Jadi direncanakan. Dan dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, dan tetap berpegang teguh pada asas prioritas. Ada ahlinya tahun 2003. Dalam upaya membangun wilayah, masalah tertentu yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi dan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan pada proses input barang dan jasa maupun orang. Dan sistem wilayah keluar masuk orang atau jasa bersifat lebih terbuka. Sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup. Jadi kalau lebih kecil memang terbuka. Jadi harus direncanakan teorinya. Terutama berbagai sumber daya yang ada. Menyeluruh, lengkap, dan tetap bergantung pada asas. Jadi yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan di arah pembangunan pada asas prioritas. Kita buka ada materi selanjutnya. Prioritas pembangunan itu apa? Lihat di Mbah Google itu ada prioritas bangunan nasional tahun 2020 atau RKP. Yang pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi. Jadi ekonominya harus kuat, berkualitas dan berkeadilan.
Jadi kalau kita bicara tentang harga-harga mahal itu juga pemerintah juga pusing ya istilahnya. Nah, mungkin kalau adik-adik ini atau mas-mas ya, teman-teman mahasiswa ini, ya, yang penting bisa kuliah. Tapi coba orang tua kita itu tiap hari itu pusing. Apalagi kemarin ada demo ya di UB itu, UKT-nya ratusan apa ratusan juta ratus pokoknya lebih dari anu lah, mahal lah. Mau kuliah aja kok mahal, padahal untuk setiap hari aja kesulitan untuk makan lah ya. Makan itu bukan kesulitan dari arti nggak anu ya, ada mungkin teman-teman kita yang ibaratnya kuliah itu makso. Jadi kalau kamu kuliah itu ya harus semangat. Ini sing bayar orang tua nyarinya apa? Mungkin yang orang tuanya ekonominya tajir mungkin tidak masalah. Tapi mungkin ada temanmu yang mungkin pas-pas. Bagaimana setiap satu semester itu harus bayar UTS, UAS, bayar belum mungkin punya adik anak ekonomi. Jadi ketahanan ekonomi penting. Apa ya kemarin ya yang sangat padan itu bukan banyaknya uang yang beredar atau gimana ya, tapi bagaimana negara itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dalam artian kebutuhan kehidupan kita, ketahanan ekonomi. Sebenarnya kalau kamu ditarik ke garis belakang itu apa sih gunanya kuliah itu? Apa cari teman misalnya, atau mungkin cari pacar ya atau gebetan lah. Enggak kan? Pikiran kita itu adalah apalagi orang tua. Kamu nanti bisa lulus dari uni, dari fisip ilmu. Ini nanti bisa jadi orang yang berguna. Berguna dalam arti apa? Misalnya kamu bisa ikut selanjutnya yang misalnya tes CPNS atau apa yang lebih maksudnya diharapkan seperti ada cita-cita dari orang tua itu. Lulus itu bisa dapat mergawe bahasa Jawa ini, atau bekerja. Makanya orang tuanya maksa lah bagaimana supaya kamu tetap kuliah. Maka harus rajin ya. Setelah masuk ke UNIM ya harus sampai lulus. Seperti itulah. Jadi ketahanan ekonomi itu penting. Banyak sekarang itu kemarin apa ya? Banyak anak muda yang terjerat pinjol. Akhirnya dia ikut hidup mewah, ya, pokoknya luar biasa, tapi tongpes. Jangan sampai seperti itu. Tujuannya apa kuliah? Nanti lo dapat pekerjaan yang lain. Akhirnya apa? Ketahanan ekonomi. Bukan hanya orang bisa makan, tapi harus bertumbuh berkualitas dan berkeadilan. Tumbuh. Kalau dulu misalnya orang tuamu sekarang bisa menyekolahkan kamu S1 ya. Misalnya bisa S2. S2 apa? Ikut apa? Misalnya bisa S3 nanti. Berkualitas ya. Atau mungkin dulu orang tuamu, saya tidak nggak menghina ya. Mungkin hanya lulusan SMA misalnya. Wah, kamu ngoyo di sekolah S1. Berarti berkualitas dan berkeadilan. Kalau bisa anak-anak sekolah S1 walaupun kalau guyonanya di TikTok itu ya. Kalau mencari kerja di misalnya di Singapura butuh pengalaman saja atau kerja di Malaysia. Tapi ketika kerja di Indonesia butuh ijazah, butuh pengalaman, butuh pinter, butuh apa? Wah, itu memang ya kalau bisa dikatakan negeri Konoha ya, tapi ya tujuannya sebenarnya pemerintah sudah ingin membuat ketahanan ekonomi. Makanya Pak Jokowi itu ingin membuat smelter, ya, hilirisasi, supaya kamu apa nanti dapat kerjaan. Ya, semuanya dapat kerjaan, insya Allah nggak ada lah geng motor istilahnya orang nganggur sih macam-macam. Karena mau jadi geng motor misalnya, kan sekarang serem ya ada geng motor sih macam. Ya kamu sudah kerja, lain kok harus bacok-bacokan. Tapi kalau orangnya nggak punya kerjaan, hanya ngandalkan orang tua atau nggak merasakan susahnya atau gimana, nah, akhirnya menjadi penjahat, jualan narkoba.
pemerataan ekonomi untuk Purwakarta dan Bali. Luar biasa. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Nah, kesenjangan misalnya antara Jawa dengan Papua. Makanya ibu kota kita mau dipindah ke Kalimantan itu supaya tidak terjadi kesenjangan. Selama ini hanya di Jawa. Adakah dari kamu ini yang sudah pernah ke Pulau Sumatera misalnya, atau ke Pulau Kalimantan, jalan-jalan di sana atau di Sulawesi? Mungkin kalau di kotanya, misalnya Banjarmasin itu oke lah, hampir sama dengan tadi Surabaya. Tapi kalau agak masuk sedikit, kalau Pak Dian pernah pengalaman, tapi kan lama dulu. Ketika berkunjung ke Pulau Sumatera itu mencari, katanya Sumatera itu ada kelapa sawit, ternyata yang kelapa sawit itu agak Sumatera masuk, yang ketemu ada kelapa sawit. Nah, berarti sangat susah untuk hidup menanam tumbuhan itu di Sumatera. Ketika Pak Dian ke Bali itu, oke, kita kalau bicara tentang di Denpasar itu mungkin lebih bagus, hampir sama lah dengan Surabaya. Tapi ketika sudah sampai di saudara Pak Dian ada di Bali Utara, di mana kalau mungkin di kota Islam sama Hindu itu ya. Tapi ketika agak Bali pojok itu Islam menjadi minoritas, kita mau beli bakso gitu ya, misalnya ya, maaf mungkin yang agama lain, itu takut-takut. Nah, misalnya nanti yang baksonya ada campuran anjingnya, bagaimana? Kalau kita di Jawa, mulai dari Jakarta, beli bakso, beli pentol, beli sempol, sawah dagingnya paling ayam lah. Di daerah lain. Karena ada kesenjangan dan kepemerataan mungkin kurang. Karena pembangunan hanya di kota-kota yang terpusat. Mau beli ayam atau sapi mungkin sulit. Yang ada misalnya loh ya, daging babi saja atau daging biawak misalnya. Makanya harus ada pemerataan kesenjangan, pertama perekonomian. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Ketika mau berkualitas dok, kamu S1 dok. Tapi ketika kamu nanti lulus dari UNIM, kamu harus bisa bersaing. Bersaing apa ya? Misalnya, sekarang ada program apa ya? Kampus mengajar itu ya. Kamu ada nggak yang diterima? Lu kok tambah sedikit, harusnya tambah banyak. Kamu bisa nggak bersaing dengan universitas lain? Berkualitas nggak? Setelah kamu lulus ini nanti kamu nyari kerjaan mudah atau enggak? Kalau dari UNIM itu banyak yang mudah jadi perangkat Pak Desa. Kemarin Pak Dian ketemu muridnya Pak Dian itu jadi kepala sekolah di itu baru contoh ya, karena Pak Dian jarang jalan-jalan di Mojokerto. Akhirnya betapa senangnya Pak Dian ketika ada murid yang alhamdulillah berhasil. Kalau yang kurang berhasil ya Pak Dian juga kadang yang sedih lah. Oh, berarti apa mungkin ngajarnya kurang pas. Tidak ada berdaya saing dan berkualitas. Yang keempat, revolusi mental dan buka lagi ya. Buka iso prioritas nasional. Mana lagi? Ini kemarin ya perencanaan daerah-daerahnya. Kita lihat RKP 2008. RKP rencana RKP itu ternyata rencana kerja pemerintah. Apa saja? Ini kita lihat isinya apa saja proyeknya. Nah, rencana pembangunannya periode 1 tahun. Dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Beda dengan zamannya Presiden kedua Soeharto ya. Dimulai 1 April dan berakhir 30 Maret. Setelah Pak Habibie atau Pak SBY itu atau Bu Mega ya, kita kembali menjadi 1 Januari dan 31 Desember. Nah, RKP-nya kita lihat ya sebenarnya setelah kita buka kok hilang.
Jadi RKP-nya ada. Nah, ini ada peraturan presiden tentang nomor 52 tahun 2003 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2024. Jadi nek kamu ingin tahu RKP pemerintah 2025, sekarang sedang disusun 2020. Kita buka lagi. Oh, error ya. Wah, wah, wah. Ini kok pengen pinter ya. Tidak. Ya, kita lihat lagi tadi. Kita lihat ada di kampus. Ini ada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Jadi revolusi mental. Mentalnya kalau dulu istilahnya bangsa tempe mungkin ya. Nah, kita lihat sendiri. Bangsa takut, tapi kita sekarang Indonesia menjadi negara berkembang lagi. Negara maju ya kita itu sama dengan orang Amerika lah, sama dengan orang Singapura. Kita punya nggak mental untuk hati misalnya lomba-lomba apa gitu, kita takut nggak ketemu orang bule itu. Ternyata ketika orang bulenya tidak omong, ternyata bisa bicara bahasa Surabaya. Ternyata seperti itu ya, itu melatih revolusi mental kita. Ada kan apa itu bule Jawa itu biasanya, kamu coba lihat di Google itu. Jadi ternyata sama saja kita dengan Amerika sekarang. Cuma masalahnya kamu itu berani nggak? Misalnya ada tawaran ke luar negeri bukan jadi TKI ya, jadi pelajar. Apakah kamu berani? Berani itu dalam arti bukan hanya mental kan, budayanya apa? Ya kadang sanggup neber. Tapi kalau kita sudah pernah ke Amerika, ke Rusia, negara yang macam-macam, ke Jepang, ke Korea, bukan jadi TKI ya, dan kita akan terasa, oh ternyata podo ae. Di Amerika ya wong kesete, wong males. Karena ya banyak pengemisnya. Oh ya katanya bangsa Korea itu paling maju. Ternyata ketika di Korea suka jadi TKI sebagai tukang cuci piring, wah ya jangan. Ya jadi profesor yang lulus dari Korea. Revolusi mental dan kebudayaan. Kalau kebudayaan kita nggak kalah dengan Korea, dengan Jepang. Kalau di Jepang itu kalau kayak sopo terus harakiri ya bisa. Enggak, kita punya Tuhan. Harapkan kita kalau salah beristighfar. Saya untuk umat Islam ya, astagfirullah. Kita punya budaya. Yang kelima adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelayanan dasar apa toh? Paling penting adalah kesehatan. Mungkin kalau kamu di Mojokerto, ada rumah sakit umum, ada puskesmas, daerah yang agak pedalaman sana, tapi nggak usah ke Papua ya. Di Mojokerto mana ya? Daerah sekitar berbatasan dengan Lamongan misalnya, berbatasan dengan Batu sana, mungkin ada puskesmas yang kurang sip lah, ya, infrastrukturnya. Pengembangan ekonomi dan pelayanan ekonominya. Mungkin di Mojokerto, alhamdulillah banyak. Tiga Pak Dian di Bojonegoro, di sana ada berbatasan dengan Bluro macam-macam. Di sana ada Rembang, dia masih tertinggal. Atau mungkin daerah di daerah Sukorame, ya sudah bagus sekarang. Tapi mungkin masih kayak ekonominya mungkin kurang. Cari uang di situ juga sulit. Harus diperbaiki untuk mendukung ekonomi, pengembangan ekonomi. Masa hanya jadi tani, harus sekolah. Sekolah nggak mesti harus sekolah teknik, sekolah pertanian. Supaya itu bisa mengolah apa namanya yang di desa itu pertanian. Yang keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan pelayanan bencana dan perubahan iklim. Kemarin ada yang Elon Musk itu punya Starlink, punya kayak itu datang sini yang memberikan bahwa
ada hari air. Dan memang air itu banyak di bumi ini. Tapi untuk yang layak minum dan untuk konsumsi itu hanya 5% atau 10%. Apalagi sekarang kita merasakan setelah Lebaran kemarin sudah nggak hujan. Panas. Apalagi sekarang di kampus kita itu apa namanya pohonnya dipotongi semua. Tapi untungnya Mojokerto itu masih ada. Kita kamu ke daerah Bluro sana, ke daerah rumahnya Pak Dian, Bojonegoro sana, aduh sudah kering semua sungai. Kalau di Mojokerto masih ada, masih bagus lah Mojosari apa itu. Di Gembrijik apalagi di daerah Bantu Malang. Insya Allah masih banyak. Tapi di sana nggak bisa. Kemarin petani yang ada di Tuban nanam jagung, kalau diunduh, diambil, dipanen itu rugi, nggak dipanen juga lebih besar rugi. Karena sudah tidak hujan selama 2 minggu, selama hampir 2 bulan ya, sudah musim kemarau. Dan itu di Bojonegoro itu kan banyak daerah embung, sudah kering semua. Itu untuk dampak ya, bahasa Jawanya dampak ya. Dampak itu misalnya uh, harusnya untuk untuk mandi. Kadang untuk minum aja enggak ada. Minumnya ya beli dari itu truk yang bawa air dari Trawas atau Cangar itu dijual dalam depo minuman. Apa ya dasar satu pembangunan lingkungan hidup seperti itu. Perubahan iklim. Sekarang sudah sangat panas ya. Hari ini Pak Dia lihat berapa ya temperaturnya? 34 derajat. Ini dia Mojo Anyar. Mungkin kamu 5 tahun lagi 10 lagi bisa-bisa 40 derajat seperti di Arab Saudi. 6 derajat bisa jadi di Mojokerto loh ya. Nah, itu Mojokerto sudah dingin. Apalagi di Bojonegoro sana, Tuban, yang kapur. Bisa mengalahkan Mekah, Arab Saudi. Makanya harus meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kalau hujan banjir, kalau nggak hujan kemarau. Aduh, sengsara. Makanya harus dilakukan pertemuan-pertemuan dari bumi. Yang ketiga adalah memperkuat stabilitas ekonomi. Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Politik, hukum, keamanan, dan pelayanan publik. Publik ini penting. Apalagi nanti kamu melakukan penelitian skripsi. Nah, dia memiliki arah pedoman 8 arah kebijakan, yaitu apa yang dilakukan? Mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Banyak loh orang itu nggak bisa makan. Tapi ada yang miskin tajir, tampilannya oke, misalnya, tapi nggak, kalau untuk makan banyak ras berbeda. Ini kemiskinan ekstrim itu nggak bisa makan, nggak bisa duit kelambi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah penguatan daya saing usaha. Jangan saling mematikan. Kalau di daerah Pak Dian itu Indomaret itu jumlahnya 5. Di Japan Raya itu ada Indomaretnya 5 atau berapa. Alfamart ya orang mau jualan tahu, masyarakat ya mati. Nggak boleh, seperti harus saling menguatkan daya saing usaha. Nah, itu repot ya. Sisi lain itu memang persaingan usaha, tapi sisi lain. Yang keempat, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Di banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kemarin itu ada penelitian yang mengatakan ada ilmuwan dari mana itu ketika meneliti tentang apa ya kemarin itu tentang bahan tambang itu bersama pemerintah KLH yang mungkin di situ ada korupsinya. Penelitinya malah ditangkap dan pulangkan ke Amerika. Bagaimana akan terjadi riset terapan? Jangan salahkan kalau kemarin memburu itu korupsi timah. Sakit pinter-pinteran antara penjahat sama simbol penjahat. Nah, kamu pesan Mbak Dian ya jangan jadi penjahat dan jadilah yang menangkap penjahat atau gak usah dua-duanya tapi jadi orang yang baik. Nah, itulah. Yang kelima adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
Nah, makanya sekarang digetol motor listrik. Tapi motor listrik kalau murah kemurahan itu sudah mobilnya ya mahal, paling enggak masih 500 400 juta. Nah, kalau sudah murah mungkin ya dia sendiri juga akan beli mobil listrik tidak sangat mahal. Itu termasuk rendah karbon transisi energi. Yang keenam, percepatan bangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Dasarnya apa? Bangunan infrastruktur dasar. Misalnya untuk pertanian, untuk kesehatan, dan konektivitas. Makanya kemarin si Elon Musk itu memasang Starlink di seluruh puskesmas di Indonesia atau apa untuk daerah-daerah terpencil. Nah, tapi ya sangat mahal Starlink. Paling murah 1,5 juta per bulannya. Kamu aja mbak beli paket data aja, mengok ya akhirnya yang bisa memfasilitasi adalah pemerintah untuk pelayanan dasar dan konektivitas. Yang ketujuh adalah percepatan bangunan ibu kota Nusantara, IKN. Kita ingin lihat nanti setelah tanggal 17 Agustus gimana upacaranya. Nah, sudah pelajaran kita sudah selesai ya. Juni depan itu sudah UAS kita. Yang keempat sudah terlaksana pelaksanaan pemilu tahun 2000. Nah, ini dari ini ada pencapaian tingkat provinsi yang terbaik ya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tingkat kabupaten Temanggung, Aceh Barat, dan pencapaian terbaik tingkat kota lalu Semarang. Jadi kotamu belum masuk ini. Ah, norak ya. Ini laporan dari Bappenas. Ini bisa kamu tahu. Ini kamu buka ya. Kalau online gini kan, Radian baca, kamu juga baca. RPJM 2024. Ini kita kasih aja ya. Supaya kamu bisa belajar. Jadi masukkan di grup dari perjalanan. Ini bisa kamu pelajari. Ini di WA Mbak Marta ya. Oh iya, dikirim lagi ya. Kemarin kok nggak ketemu emailnya. Ya, apa ini? Kita juga harus saling tahu lah. Oh iya. Tuh, ada Mbak Marta tadi. Sudah. Oh ya, ini sudah ada. Ya, nanti biar saya masukkan ke nilai. Dari sini ada yang ditanyakan tentang materi kuliah kita. Jadi ini ya, RPJM. Mengurangi kemiskinan, mengurangi macam-macam. Jadi harus direncanakan dengan baik. Apa ya? Ini bisa kau baca teori dan pemikiran perencanaan. Bangunan ini ada undang-undang lagi ya, tapi bagaimana lagi? Ini ada RPJMN, rencana mengerjakan menengah 2024. RCPN, RPJPN 2025 dan nama RKP, dokumen perencanaan nasional 1 tahun. Ini harusnya tahu, nanti kamu bisa share di Mbak Google ya, Monas. RPJMD. Ada yang namanya dengan, akhirnya untuk membuat itu ada namanya musrembang. Bang. Oh, nah, itu musrembang. Kita ada musyawarah perencanaan bangunan. Jadi ada berasal dari musyawarah menggambarkan warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem. Siapa tahu dari mahasiswa ini ada yang sudah ikut musrembang ya. Saya nggak tahu. Apa ada? Ikut toh. Di unek-unekmu di daerahmu apa? Misalnya kok gotnya macet terus, ada banjir,
ada yang kemarin tuh Jakarta itu akhirnya dilebarkan kalinya, sungainya, akhirnya mendapat ganti rugi yang layak. Itu ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Cukup setengah jam aja, enggak apa-apa. Nah, yang penting kamu pesannya Pak Dian, jangan lupa mengirim UTS-mu ya. Nanti UAS juga seperti itu. Nah, ini perbaikan aja, perbaikan sistem administrasinya supaya kamu jangan sampai kamu yang rajin ini jangan sampai apa ya angel kuliah kok nggak dapat nilai harus ngulangi lagi. Jadi ya kamu penuh ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri dari bagian? Monggo. Itu ya bab ke-9. Nanti kita pertemuan ke-9. Tidak terasa ya. Berarti kurang 4 lagi pertemuan. Nah, setelah itu kita ketemu di semester 6. Semester 5 ya. Monggo, yang ditanyakan silakan. Silakan, siapa yang mau tanya? Mana? Nggak ada Tidak, ya? Pak. Nggak ada. Oh, nggih. Kalau nggak ada, nggih. Kalau nggak ada ya kita akhiri ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga walaupun kita singkat, tetapi kita bisa memperoleh pembelajarannya baik. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Iya Pak, terima kasih.